Halo teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pembelajar semua, jumpa lagi dengan saya Yosef Hilarius dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan mengenai teori masyarakat majemuk atau plural society dari Furnivall dan apa sebenarnya relevansinya terhadap kondisi saat ini dan dengan teori-teori pembangunan yang berkembang. Nah, dari tiga teori perubahan sosial ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara, saya sudah membahas dualisme ekonomi dan kali ini saya akan membahas masyarakat majemuk dari Furnivall. Nah, apa yang akan dibahas sama seperti beberapa video mengenai teori. Yang akan dibahas pertama adalah asumsi teorinya, yang kedua adalah kaitan antara teori ini dengan beberapa teori pembangunan lain seperti teori modernisasi, dependensi, sistem dunia, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana relevansinya dengan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, ya, kondisi empiris Indonesia saat ini, termasuk kita akan melihat beberapa contoh supaya rekan-rekan semua mudah memahami teori ini dan contohnya. Nah, kita masuk Plural Society oleh Furnivall. Beragam tokoh memang membuat definisi mengenai masyarakat majemuk, tetapi yang paling mentereng adalah definisi dari Furnivall. Nah, masyarakat majemuk atau plural society adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri di ruang dan waktu yang sama tanpa ada pembauran satu sama lain. Jadi sekali lagi saya ulangi, masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri walaupun berada berdampingan di ruang dan waktu yang sama. Jadi mereka hidup sendiri-sendiri tanpa berbaur satu sama lain. Ya, jadi masyarakat di mana berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya itu memiliki sistem hidup sendiri-sendiri, sistem budaya, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi sendiri-sendiri, sehingga kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai sebuah kesatuannya. Nah, itu yang kenapa disebut sebagai masyarakat yang majemuk atau plural. Jadi mereka berbeda-beda tetapi memang hidup dengan sistem sendiri-sendiri. Yang paling mudah kita melihat contoh-contoh seperti ini adalah dalam contoh sebelum Indonesia merdeka, di mana masyarakat di Indonesia itu terdiri dari masyarakat barat, pemerintahan kolonial, misalkan orang Inggris, orang Belanda, dan yang lainnya yang tergolong masyarakat barat. Lalu kemudian masyarakat timur asing, itu orang Tionghoa, orang India, dan sebagainya. Lalu kemudian masyarakat bumi putra atau masyarakat pribumi. Mereka hidup di satu tempat waktu itu di Hindia Belanda, hidup berinteraksi dengan sangat minim karena mereka hidup dengan sistem mereka masing-masing. Nah, ini yang menarik kemudian kita coba uraikan. Nah, jadi tiga golongan masyarakat, atau tiga kelompok masyarakat, atau tiga lapisan masyarakat yang dikemukakan dalam teori masyarakat majemuk oleh Furnivall ini mencoba mengemukakan bahwa di Indonesia terdiri dari tiga kelompok. Tadi sudah coba saya uraikan secara sekilasnya. Jadi kelompok masyarakat barat atau masyarakat Eropa, mereka ini menempati urutan teratas dalam stratifikasi masyarakat di Hindia Belanda saat itu. Nah, orang Belanda, orang Inggris, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok masyarakat timur asing, orang Tionghoa, orang Arab, orang India, mereka berada di urutan berikutnya. Jadi mereka juga berdagang dan berinteraksi secara minim dengan orang bumi putra dan orang dalam kelompok masyarakat barat untuk urusan perdagangan sebenarnya. Yang ketiga adalah kaum pribumi atau bumi putra sebagai lapisan yang terbawah. Nah, tiga lapisan ini memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mari kita lihat karakteristik kemajemukannya. Jadi orang barat atau orang-orang yang sebenarnya berasal dari pemerintahan kolonial, ya orang Belanda, orang Inggris tadi, datang ke Indonesia untuk bekerja saja. Banyak dari mereka tidak menetap di Indonesia, lalu kehidupan mereka semata untuk pekerjaan saja. Mereka memiliki sistem ekonomi kapitalistik sendiri, memiliki sistem sosial sendiri, karena mereka cenderung individualis ya, untuk interaksi ekonomi. Ya, kemudian mereka memiliki sistem politik sendiri, misalnya pengakuan terhadap tanah juga sendiri, karena mereka punya pengakuan terhadap tanah privat. Ya,
mempunyai kebudayaan sendiri. Jadi mereka memandang masalah ekonomi, politik, dan kebudayaan di Indonesia tidak sebagai warga masyarakat Indonesia. Jadi memang bukan sistem dan nilai mereka gitu ya. Nah, jadi mereka memandang itu semua dalam posisi mereka sebagai majikan, sebagai kapitalis, dan masyarakat Bumi Putra sebagai buruh-buruh mereka, ya. Atau masyarakat Tionghoa, Arab, atau India sebagai relasi mereka dalam berdagang. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah masyarakat Timur Asing. Timur Asing ini orang Tionghoa, Arab, India, mereka yang sama dengan orang-orang Eropa, ya Belanda atau Inggris. Mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Nah, mereka ini juga memiliki sistem mereka sendiri, bergaul lebih banyak dengan kalangan mereka sendiri dan sebagainya ya. Misalnya di olahraga juga begitu, di sepak bola itu ada klub sepak bola Tionghoa terkenal di kota, di Roxy saat ini mereka bermain di kalangan mereka, gitu ya. Tidak berinteraksi satu sama lain, ya. Bahkan untuk urusan seperti sport yang seharusnya interaksinya sangat-sangat cair antar kelompok, gitu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri majemuk saat itu. Kelompok ketiga adalah kelompok pribumi. Nah, ini sekali lagi mudah, kelompok Bumi Putra atau pribumi ini mereka banyak menjadi buruh di perkebunan Belanda atau mengolah lahan mereka sendiri atau berinteraksi dengan sangat minim dengan dua kelompok lainnya. Nah, Furnival melihat bahwa masyarakat di Hindia Belanda saat itu ya, tiga kelompok atau tiga golongan ini hidup terpisah-pisah sendiri-sendiri. Tidak saja antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah, tapi mereka juga dipisahkan oleh ras-ras yang berbeda. Secara fungsional mereka terbelah di dalam situasi atau unit-unit ekonomi sendiri karena punya sistem ekonomi dan sistem sosial sendiri ya. Misalnya sistem ekonomi antara pengelolaan perkebunan ya yang dikelola oleh orang Eropa atau orang Barat ya, Belanda dan Inggris tadi. Kemudian kegiatan ekonomi perdagangan itu orang Tionghoa, Arab, India ya, foreign Asiatic ya sebenarnya. Kemudian dengan kelompok petani dan buruh tani, nah itu kelompok-kelompok Bumi Putra. Masyarakat di dalam unit masyarakat majemuk atau plural yang menurut Furnival ini itu hidup dalam unit ekonomi mereka sendiri-sendiri secara eksklusif ya pada lokasi pemukiman masing-masing dengan sistem sosial, budaya, politik, dan ekonominya sendiri-sendiri. Pemisahan ini juga bisa disebabkan oleh perbedaan agama, ras, dan sebagainya ya. Misalkan Furnival mengangkat contoh di kasta di India atau seperti contoh agama ya di Irlandia misalnya. Berbeda ya antara Protestan dengan Katolik ya. Ada perbedaan yang secara eksklusif dalam sistem hidup mereka. Kemudian sebab utama pemisahan ini kalau di dalam konteks Hindia Belanda itu lebih untuk kepentingan monopoli sumber-sumber ekonomi. Ya dengan kata lain, kepentingan ekonomi itu dilanggengkan dengan perbedaan oleh ras, agama, bangsa, hukum, politik, dan sebagainya di dalam struktur sosial masyarakat. Nah, kalau kita boleh juga menyinggung sedikit definisi mengenai masyarakat majemuk, ada menurut Van den Berg. Hampir sama dengan apa yang diuraikan oleh Furnival, Van den Berg melihat bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang tersegmentasi, hidup sendiri-sendiri dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Konsensus atau kesepakatan tentang kebersamaan di antara mereka itu sangat rendah. Ya, terhadap nilai-nilai mendasar tentang kebersamaan itu sangat rendah konsensusnya. Kemudian kecenderungan konflik antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu menjadi tinggi. Kecuali misalkan ada relasi kuasa seperti pemerintahan kolonial dengan Bumi Putra atau pemerintahan kolonial dengan masyarakat Timur Asing. Nah, secara relatif integrasi sosial itu kalaupun tumbuh, itu tumbuh di atas paksaan atau saling ketergantungan fungsi antara mereka ya secara koersif atau secara fungsional karena mereka saling tergantung. Jadi tidak ada common value di antara masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk ini karena mereka hidup dengan cara sendiri-sendiri. Kemudian adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Dalam konteks Hindia Belanda ini sangat relevan karena kelompok kolonial ya, kelompok masyarakat Eropa itu mendominasi dalam sistem politik ya, mereka yang mengaturnya. Nah, apa sih teman-teman relevansi dari teori plural society ini dengan perkembangan Indonesia sekarang dalam sistem ekonomi, kehidupan sosial dan sebagainya? Boleh dikatakan terjadi instabilitas ya, sebenarnya tidak stabilnya perekonomian misalnya atau misalnya investasi dan sebagainya mungkin
dalam konteks historis ini karena heterogenitas itu dipandang sebagai kondisi yang tidak rasional, sebagai sebuah hal yang menghambat perkembangan ekonomi yang perkembangannya sangat didominasi oleh perkembangan berbasis rasionalitas modern, kapitalisme. Jadi heterogenitas ini menjadi penghambat karena semakin homogen kan semakin mudah maju ya. Kalau dalam teori modernisasi ya, semua harus berbasis rasionalitas yang sama. Dan kemudian yang kedua, kemajemukan atau heterogenitas itu menjadi faktor internal di dalam negara bangsa Indonesia itu yang kurang dihitung oleh teori-teori development, terutama oleh teori modernisasi. Teori modernisasi bahkan mengklaim bahwa hal-hal yang tidak rasional seperti itu adalah hal-hal yang menghambat kemajuan berbasis rasionalitas ekonomi modern, kapitalisme. Asumsi yang menghargai entitas-entitas lokal value, heterogenitas itu adalah asumsi yang berada di dalam teori-teori perkembangan terkini, misalnya teori post-development, yang kemudian mengatakan bahwa semua bisa punya jalan sendiri-sendiri, berbasis value sendiri-sendiri dalam mencapai kemajuan perubahan sosial ekonomi. Ya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi juga akan dibahas adalah contohnya. Apa sih contoh yang paling terlihat saat ini ketika kita membahas mengenai plural society, ya, masyarakat majemuk? Yang paling terlihat misalnya begini, plural society itu kelihatan misalnya sekarang dalam sistem pemilikan tanah. Jadi kalau dulu sistem kepemilikan tanah diatur oleh Belanda yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, itu ada kepemilikan oleh negara dan kepemilikan pribadi, privat. Tidak ada bentuk kepemilikan komunal atau kepemilikan tanah adat, padahal kepemilikan tanah adat ini adalah kepemilikan komunal yang sebenarnya diacu oleh masyarakat Bumi Putra atau masyarakat pribumi. Nah, dua sistem tentang sistem kepemilikan tanah ini pun sudah menunjukkan bahwa kita memang punya sejarah plural society yang cukup kuat. Misalnya yang lain, kalau saya mau cerita cukup seru, itu adalah di sepak bola. Kalau kita baca sejarah sepak bola sampai tahun 1930-an, itu masyarakat barat di perkebunan-perkebunan membuat klub sepak bolanya sendiri. Masyarakat timur asing, ya Tionghoa itu membuat klub sepak bolanya sendiri. Gitu. Dan masyarakat Bumi Putra juga punya banyak klub sepak bola sendiri. Bahkan kalau masyarakat masyarakat Bumi Putra mau main sepak bola dengan masyarakat barat misalnya, atau dengan kelompok masyarakat Tionghoa gitu ya, mereka harus meminta izin dari Volkskrag atau Dewan Rakyat. Ya saking kemudian interaksinya sangat terbatas antara mereka ya, memang bahkan sampai olahraga seperti itu pun mereka sendiri-sendiri. Itu kenapa kemudian ada semacam Persija. Persija itu dulu ada karena klub-klub Bumi Putra itu kalau mau melawan klub Belanda, mereka harus bersatu satu Jakarta, meminta izin sama Dewan Rakyat Jakarta atau Volkskrag gitu ya. Jadi itu contohnya rekan-rekan. Dan terakhir, relevansinya apa? Hampir sama dengan teori-teori lain ya, dua teori lain dalam kelompok teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa konteks sosial, politik, kultural, dan ekonomi itu menjadi sebuah potret historis di Indonesia yang membuat Indonesia relatif sulit berkembang dalam konteks mengikuti logika ekonomi modern berbasis kapitalisme. Kenapa? Karena Indonesia sendiri punya sejarah plural, heterogenitas yang cukup tinggi, rasionalitasnya juga berbeda-beda cara hidupnya. Nah, ini sulit untuk menjadi homogen berbasis rasionalitas modern dan maju seperti asumsi dari teori modernisasi. Itu ya. Kemudian yang kedua, teori ini juga melihat bahwa heterogenitas dan local value ini juga sebuah hal yang inferior dalam konteks kemajuan ekonomi. Itu. Yang superior adalah sistem ekonomi kapitalistik berbasis rasionalitas ekonomi modern. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah melihat semua materi dari pembelajaran kali ini. Ya mungkin kita bingung satu dua hal, tetapi dengarkan lagi dan cermati pokok-pokoknya bersama. Sampai jumpa lagi rekan-rekan, salam sehat.